Pada suatu hari, ada satu keluarga yang terdiri dari ibu dan keempat anaknya yang menaiki pesawat terbang berjenis Cessna 206. Mereka berangkat dari sebuah distrik di Kolombia bernama Ararachuara, dan rencananya mereka hendak menuju ibu kota Kolombia, yaitu Bogota, untuk menemui suami dan ayah mereka yang sedang bekerja di sana. Di keesokan harinya, tepat pada tanggal 1 Mei 2023 di jam 9 pagi, pesawat dilaporkan menghilang di daerah terpencil yang sulit dijangkau, yaitu di pedalaman hutan Amazon. Seorang pria bernama Manuel berkata bahwa keluarganya ada di dalam pesawat itu, terdiri dari istrinya yang bernama Magdalena, anak pertama bernama Leslie, berumur 13 tahun, anak kedua bernama Soleini, berumur 9 tahun, yang ketiga anak laki-laki berumur 4 tahun bernama Tien, dan yang terakhir anak perempuan masih berumur 11 bulan bernama Christine. Ditambah penumpang lain yang merupakan kepala suku pedalaman Yarupari bernama Herman Mendoza, dan seorang pilot yaitu Hernando Murcia Morales. Jadi total penumpang yang ada di pesawat itu ada 7 orang, 4 anak-anak, 3 orang dewasa. Setelah mendengar kabar hilangnya pesawat itu, guru daripada anak-anak tersebut mengungkapkan kesedihan yang begitu mendalam. Pasalnya, Bu Guru menganggap mereka sudah seperti anak kandung sendiri. Dia tidak bisa membayangkan bagaimana nasib mereka. Yang jelas yang ada di pikirannya saat itu, anak-anak ini kemungkinan sudah tewas, sembari menunjukkan bangku yang biasa ditempati oleh mereka. Adalah Fatimah, nenek dari keempat anak tersebut, juga mengungkapkan kesedihan, terlebih kepada si kecil yang baru berusia 11 bulan. Siapapun orangnya, jika jatuh dalam pesawat kecil, pasti tidak akan selamat, kecuali ada sebuah keajaiban. Di hari keempat, lembaga bantuan mengintensifkan pencarian mereka. Pasukan elit militer akan segera dikerahkan di mana suara pesawat Cessna 206 terakhir kali memberi sinyal. Brigadir Jenderal Sanchez selaku komandan pasukan khusus mengerahkan tim terbaiknya yang dipimpin langsung oleh Kapten Legioner menggunakan sebuah helikopter dan melalui darat. Tidak lupa juga mereka membawa anjing pelacak untuk mempermudah pencarian. Mereka benar-benar kesulitan. Selain hutan yang berbahaya karena banyak hewan buas, mereka juga khawatir dengan ancaman para pemberontak. Pasalnya hutan itu merupakan bagian dari kekuasaan para pemberontak. Jadi ya kemungkinan terburuk harus mereka persiapkan. Entah itu diserang hewan buas ataupun dibunuh para pemberontak. Sang kapten mengatakan, "Saya dan anak buah saya saling pandang. Ini seperti mencari jarum di tumpukan jerami karena saking lebatnya hutan tersebut. Tugas pertama yang mereka kerjakan ketika sampai di tengah hutan yaitu menebang sebagian pohon untuk memberi tanda kepada tim lainnya. Menurut Jenderal Sanchez, seandainya mereka selamat dan mampu bertahan hidup di hutan itu, belum tentu akan bertahan lebih lama. Karena seiring berjalannya waktu, satu persatu dari mereka bisa saja mati karena dimangsa hewan buas. Jadi kemungkinan menemukan mereka dalam keadaan hidup itu semakin kecil. Dalam kata lain, mustahil bisa selamat." Pues alguno hubiera quedado ya muerto, quedado vivos después del accidente. Reducían de encontrarlos vivos. Kesedihan itu juga diungkapkan oleh bibi dari anak-anak itu. Sin defensa, ¿no? Di hari ketujuh, pesawat masih memancarkan sinyal darurat, tapi tidak diketahui secara pasti di mana lokasinya. Pasukan militer khusus dibagi menjadi beberapa kelompok untuk mencari ke segala arah secara bersamaan. Mereka selalu waspada, karena memang tempat ini dikenal banyak dihuni oleh para pemberontak. Bisa kita bayangkan banyak rintangan yang harus mereka hadapi. Selain ancaman dari hewan buas, para pemberontak pun menjadi kewaspadaan mereka. Ketika mengetahui kepala suku mereka ada dalam pesawat itu, seorang pria bernama Henry yang juga merupakan warga dari suku Yarupari sekaligus menjadi tim sukarelawan, memutuskan untuk mencari keberadaan pesawat tersebut.
Menurut para ahli, jika yang selamat dalam keadaan terluka, maka kemungkinan besar akan mengalami infeksi karena tidak punya akses ke persediaan medis. Di hari ke-8, Manuel yang merupakan ayah dari anak-anak tersebut bergabung dengan kelompok Henry untuk melakukan pencarian secara terpisah dengan para militer. Diketahui Manuel adalah ayah kandung dari Christine dan Tien, tapi ayah tiri bagi Soleini dan Leslie. Mereka berempat berjalan mengikuti kemana Henry pergi. Ternyata Henry berjalan ke arah burung bangkai, karena menurut kepercayaannya, jika ada yang meninggal, maka burung bangkai akan berputar-putar di atas pesawat itu. Lo que sabemos, estar volando encima del avión. Si los compañeros estaban muertos. Di hari ke-15, Henry mendapat informasi dari bandara setempat mengenai titik terakhir kali sang pilot berkoordinasi dengan mereka, yaitu jaraknya 500 meter dari tepi sungai Apaporis. Atas dasar hal itulah dia dan kawan-kawan memvisualisasikan jalur pesawat itu. Dia terus berjalan menyusuri jalan setapak, sampai akhirnya Henry bertemu dengan seorang anak laki-laki dari suku pedalaman. Anak itu bernama Alejandro, umur masih 14 tahun. Alejandro dan temannya saat itu sedang berada di sungai kecil. Alejandro berkata kepada Henry bahwa dirinya melihat sesuatu seperti rumah berwarna biru di semak-semak. Ya, namanya orang pedalaman yang terisolasi dari peradaban. Jadi dia tidak tahu jika yang ia lihat adalah pesawat Cessna 206 yang sedang dicari. Setelah diperiksa, penumpang yang terlihat di dalam pesawat itu sudah meninggal. Tentu saja hal ini membuat Manuel merasa sedih. Dia hanya bisa diam dan tidak bisa berkata apa-apa. Manuel también le dijimos que ya está muerto todos. Él no reaccionó, dijo nada. Di keesokan harinya, Kapten Legioner segera menuju TKP setelah mendapat kabar dari Henry. Langkah pertama yang ia lakukan adalah mengidentifikasi jumlah jasad yang ada di pesawat. Namun dia kesulitan karena badan pesawat jatuh dalam posisi vertikal, sehingga hal itu menyulitkan sang kapten untuk melihat jumlah korbannya. Yang jelas saat itu dia menemukan sepatu cat berukuran kaki wanita, dan dia juga sempat mengidentifikasi jasad seorang wanita yang ternyata itu adalah Magdalena, ibu dari keempat anak tersebut. Malamnya masih di dalam hutan, teman Henry menemukan sebuah koper yang berada di luar pesawat. Koper itu dalam keadaan terbuka, seolah ada yang menggeledahnya. Tentu dong hal itu membuat Henry terkejut. Seharusnya jika pesawat jatuh, koper masih berada di dalam. Dan seandainya pun terbang keluar, seharusnya koper tersebut masih utuh, tidak berantakan. Ini menurut pendapat dari Henry. Di keesokan harinya salah satu militer melapor kepada sang kapten jika mereka menemukan botol susu bayi dan beberapa buah markisa liar bekas gigitan manusia. Tidak hanya itu saja, masih di jalan yang sama, mereka menemukan tempat berteduh dan gunting. Encontré un tetero. Impresionante, yo me sorprendí. Maracuyá silvestre, mordidas de mordedura humana. Y esto encontramos un refugio. Beberapa anggota pasukan militer melanjutkan pencarian jasad di bangkai pesawat, dan setelah selesai, mereka menemukan dua jasad lagi, yaitu Herman Mendoza, pemimpin kepala suku, dan Hernando Murcia, sang pilot. Jadi totalnya 3 jasad yang berhasil diidentifikasi, sedangkan keempat anaknya Magdalena belum ditemukan. Henry menduga jika keempat anak tersebut masih hidup. Habían 2 cuerpos de adultos más. Usa la avioneta. Identificamos de pronto los pequeños. Parece que los niños están vivos. Los niños no están. Mengetahui kemungkinan masih hidup, sang guru khawatir akan keselamatan mereka, terutama khawatir kepada Christine yang baru berusia 11 bulan. ¿Qué será de ellos? La chiquita qué comerá? Keempat anak tersebut telah menghilang di hutan selama lebih dari 2 minggu, sehingga para ahli memperkirakan bahwa kemungkinan sekarang mereka sudah berjalan sejauh 100 km dari lokasi kecelakaan, yang otomatis area pencarian pun diperluas. Jenderal Sanchez tidak akan pernah berhenti mencari mereka sampai benar-benar ditemukan, dan operasi ini dinamai dengan Operasi Harapan. Calculan que hasta este punto, lo cual les da un perímetro de búsqueda, podrían haber caminado 100 kilómetros. Operación Esperanza. Karena area pencarian diperluas,
Pusat militer Kolombia menambah jumlah 50 personil tentara. Mereka benar-benar kompak antara pasukan militer dan warga pribumi untuk mencari keberadaan 4 bocah itu. Segala cara telah mereka lakukan, termasuk membuat kegaduhan dengan meneriakkan nama anak-anak itu. Tidak lupa mereka juga membawa beberapa anjing pelacak. Melalui helikopter, mereka memutar rekaman suara sang nenek yang membimbing anak-anak itu agar mereka tidak berpindah ke tempat lain. Semua warga Kolombia mengikuti berita ini. Sebagian dari mereka ragu jika keempat anak tersebut akan selamat, mengingat ganasnya hutan Amazon. Namun meskipun demikian, masyarakat tetap mendoakan yang terbaik untuk keselamatan mereka. Tidak lupa pemerintah juga ikut andil memenuhi bahan pangan yang disebarkan melalui helikopter. Pasukan militer menyebarkan lebih dari 10.000 selebaran kertas dalam bahasa suku Hoitoto, juga dalam bahasa Spanyol. Di situ tertulis agar mereka tetap dekat dengan air dan jangan pergi kemana-mana. Tidak henti-hentinya selama 24 jam mereka terus beroperasi antara pasukan militer dan warga suku secara bergantian untuk mengetahui keberadaan anak-anak tersebut. Bahkan lewat jalur udara, para militer memantau mereka. Bisa dikatakan operasi ini operasi paling rumit dan berbahaya. Pasalnya ketika para militer menembakkan suar untuk penerangan dan membuat suara-suara gaduh, bisa saja menarik perhatian para pemberontak, dan itu tentu akan mengancam nyawa mereka. Menurut pengamatan Henry, kelompok militer sepertinya tidak pernah siap untuk misi ini. Justru mereka terlihat lebih bersiap untuk berperang dengan pemberontak, sehingga dia dan kawan-kawan memutuskan melakukan pencarian secara terpisah. Hal itu pun diungkapkan oleh sang jenderal. Dia mengatakan bahwa kelompok kami sebenarnya selalu mewaspadai gerak-gerik masyarakat adat, mengingat dulu pernah terjadi konflik antara pasukan militer dan warga pribumi setelah pihak barat masuk ke wilayah kami. Sang jenderal khawatir jika ada penyusup di antara mereka. Desde el momento que el hombre llega a nuestro territorio, no tiene que acogerse a lo que yo diga. Di sisi lain, Manuel yakin jika anak-anaknya masih hidup dan bisa berkumpul kembali dengan dirinya, dia menjadi lebih semangat untuk mencari mereka setelah melihat antusiasme dari beberapa pihak. Hari ke-18, tim penyelamat berhasil mengevakuasi ketiga jasad itu menggunakan helikopter dan membawanya ke Kolombia. Di hutan, para prajurit selalu berdoa untuk keselamatan mereka semua. Sebagai seorang ayah, mereka tidak bisa membayangkan bagaimana perasaan anak-anak ini saat mengalami kecelakaan dan melihat ibu mereka meninggal tepat di hadapannya. Sudah berbagai cara telah mereka lakukan, namun sampai saat ini anak-anak itu belum juga ditemukan. Sang jenderal merasa ada kuasa yang lebih besar di luar ilmu pengetahuan manusia. Memasuki hari ke-20, karena belum menemukan titik terang, pasukan militer mengubah strategi untuk lebih mengintensifkan pencarian dengan menambah beberapa tim dari masyarakat adat. Salah satu anggota dari masyarakat adat yang bernama Nicholas, dia berkata bahwa dirinya diajak oleh temannya untuk mengikuti misi ini karena dia diketahui memiliki pengetahuan khusus tentang hutan. Trabajaremos articuladamente de una comunidad indígena. Mi hogar, ahí me crecí. Conocimiento que tiene de la selva. Jumlah orang yang ikut dalam misi ini semakin hari semakin meningkat, terutama dari masyarakat adat. Mereka datang dari berbagai wilayah untuk mencari keberadaan keempat bocah tersebut. Adalah Eliezer, merupakan sukarelawan. Salah satu dari mereka mengatakan
bahwa para militer cenderung meremehkan pengetahuan dari masyarakat adat. Awalnya mereka ingin melakukan pencarian secara terpisah, tapi setelah mengingat kembali bahwa korbannya masih anak-anak, mereka pun mengalah, mengabaikan ego masing-masing dan bekerja sama untuk misi pencarian ini. La primera vez que las fuerzas militares y los grupos en un ejercicio conjunto oficial. Es crucial en este momento para encontrar humano no puede sobrevivir. Sesampainya di hutan, Nicholas dan Eliezer beserta kelompok Putumayo lainnya langsung bergabung dengan kelompok Henry. Mereka mengatur strategi membagi arah pencarian yang dipimpin oleh Henry. Kemudian mereka memulai pencarian secara terpisah dengan pasukan militer. Selain hewan-hewan buas dan para pemberontak, masyarakat adat juga percaya kepada hal-hal yang bersifat goib. Mereka percaya di setiap wilayah memiliki penjaganya masing-masing, dan itulah yang mereka khawatirkan. Sehingga masyarakat adat mengajak seorang dukun atau penatua bernama Don Rubio. Don ditugaskan secara khusus melawan roh-roh jahat yang akan mengganggu pencarian mereka. Roh-roh jahat itu biasa mereka kenal dengan sebutan duende. Que duendes sí hay. Duende es un espíritu. No era luchar contra el duende. Tocar, pero usted no la mira, porque es un espíritu. Duende tenía la misma. Menurut Don, duende merupakan roh yang bisa dirasakan dan bisa menyentuh manusia, namun tidak bisa dilihat. Duende juga dikenal menyukai anak-anak kecil. Mungkin kalau di kitanya wewe gombel kali ya. Sehingga atas dasar hal itulah ritual pun dilakukan. Don Rubio es como mayor espiritual de la búsqueda de los niños. Hacer un ritual en la selva. Orang kulit putih berpikir ritual itu melakukan upacara dan menari. Padahal yang kami lakukan tidak seperti yang mereka pikirkan, melainkan makan bubuk mambe. Mambe ini terbuat dari daun koka. Bubuk ini secara tradisional disiapkan dan dikonsumsi oleh suku-suku asli di Amazon. En la selva, con sus rituales, están acostumbrados. Di hari ke-24, kelompok masyarakat adat kembali menemukan beberapa petunjuk berupa botol susu bayi, popok bayi yang sudah sangat kotor, pakaian anak-anak, dan handuk berwarna hijau. Mereka menduga disinilah anak-anak terakhir tidur dan mengganti popoknya. Tidak hanya itu saja, mereka menemukan bekas gigitan batang pohon yang sempat dikunyah. Tepat di hari ke-26, bayi Christine genap berumur 1 tahun. Para militer merayakannya, berharap ada keajaiban datang. Meskipun mereka tidak saling mengenal satu sama lain, tapi tujuan mereka sama, yaitu mendoakan keselamatan bagi keempat anak tersebut. Begitupun dengan Don Rubio. Dia berada dalam pertempuran spiritual yang tidak ada habisnya. Sejatinya dia juga takut jika duende atau roh jahat akan merenggut nyawanya. Tapi rasa takut itu dia lawan demi misi pencarian ini. 29 hari telah berlalu. Mereka belum juga menemukan petunjuk baru. Yang ada, sebagian dari masyarakat adat terkena penyakit batuk disertai nyeri di bagian dada, lalu menggigil dan demam, sehingga sebagian dari masyarakat adat memutuskan untuk keluar dari hutan. Begitupun yang dialami oleh Don Rubio. Bahkan dia sempat muntah darah. Henry mengatakan jika Don akan meninggal di tengah hutan, namun dia tetap bertahan, karena menurut keyakinannya, penyakit itu bukan penyakit biasa, melainkan diserang oleh roh jahat. Mengetahui banyak yang sakit, petugas medis dari tim militer mendatangi mereka, lalu meracik obat dan memberikannya kepada orang-orang yang sedang sakit. Dia mengatakan jika Don sakitnya lebih dari 2 hari, maka dia akan memulangkannya. Bisa saja Don sakit karena radang paru-paru akibat selalu mengenakan pakaian basah ketika sedang berkeliling. Dari sinilah mulai terlihat keakraban dan canda tawa di antara mereka yang belum pernah terjadi sebelumnya.
2 hari kemudian, tepat di hari ke-31, keadaan mereka sudah mulai membaik dan melanjutkan pencarian. Kubu dari pihak militer bergabung dengan kelompok masyarakat adat yang tentunya mengikuti cara masyarakat adat dalam misi pencarian tersebut. Caminaron hacia el occidente unos 500. También las probabilidades de encontrar se reduce a 20 kilómetros. Mereka pun menyebar ke segala arah, namun belum juga membuahkan hasil, sehingga timbullah pertanyaan-pertanyaan, kenapa anak-anak ini tidak bisa ditemukan? Bahkan jika mereka sudah meninggal, kenapa jasadnya tidak ditemukan? Eliezer berasumsi mungkin saja anak-anak ini takut kepada pihak militer akibat perlakuan mereka terhadap penduduk masyarakat di masa lalu, yang dimana dulu di tahun 1948 pasukan militer pernah konflik bersenjata dengan warga sipil atau masyarakat adat. Nah, 80% dari warga sipil tewas dihabisi para militer. Tapi menurut beberapa keluarga, bibi, nenek, dan guru mereka tidak ingin ditemukan karena tidak ingin bertemu dengan Manuel, ayah tiri daripada Leslie dan Soleini. Sebab Manuel merupakan sosok ayah yang jahat, sering memukuli mereka dan ibu mereka. Leslie anak yang pandai menggambar, tapi sangat pendiam dan jarang berbicara di kelas. Pernah suatu ketika, ibu guru melihat Leslie seperti habis menangis, tapi ketika ditanya, dia hanya diam dan menundukkan kepalanya. Orang-orang tidak tahu apa yang sebenarnya terjadi. Mereka pikir dia adalah ayah yang baik, peduli terhadap anak-anaknya, tapi kenyataannya dia adalah seorang ayah yang jahat. Porque no quería ver a Manuel. Pasó con mi hermano. Yo tengo una raya que mejor dicho. Le gustaba leer, le gustaba dibujar. Muy calladita, casi no hablaba en el salón. Leer es una niña callada. ¿Usted no siente problema? Estaba ella, yo le cuénteme usted. Ella se agachaba, que estuvo llorando. Ella venía como con cara de... Que los niños se escondían. Ese susto, mío, niño que ahora escondido de... Que era un buen padre, se preocupaba. Sabía que él era un mal padre. Di hari ke-32, mereka mulai membuat arepa untuk dimakan bersama. Arepa itu makanan khas Kolombia dan Venezuela yang terbuat dari adonan jagung. Malamnya mereka melanjutkan pencarian. Banyak hal aneh yang mulai mereka alami, seperti ada orang-orang yang berjalan mengikuti mereka. Padahal ketika dilihat, tidak ada siapa-siapa. Kompas GPS berputar secara tidak terkendali. Kesadaran akan dosa terhadap alam pun mulai muncul di antara mereka. Penebangan pohon, perburuan hewan, dan pembakaran hutan. Sehingga alam pun marah dan masih menyembunyikan anak-anak itu. Es algo que la destrozado y tumbado los bosques, cazado, matado, no solo nosotros, a lo largo y ancho del mundo. Tanta gente lo hace en las diferentes selvas. Enojado. Di hari ke-33, Jenderal Sanchez berdoa memohon pengampunan karena dia memutuskan untuk menyerah. Dia yakin bahwa keempat anak itu sudah meninggal di dalam hutan, sehingga sang jenderal pun menarik pasukannya untuk kembali. Creía que ya no los íbamos, no había nada. Tropa. País desea que así sea, pero también. Begitu juga dengan kelompok masyarakat adat yang awalnya banyak, kini tersisa tinggal 6 orang saja setelah ditinggal kelompok militer. Keyakinan mereka bahwa anak-anak ini masih hidup semakin tipis. Namun Don Rubio meminta kesempatan sekali lagi untuk melakukan ritual. Ritual itu menggunakan tanaman yage atau lebih dikenal dengan ayahuasca. Ritual menggunakan tanaman ayahuasca diibaratkan seperti senjata nuklir, dikeluarkan untuk terakhir kali jika tidak ada solusi lagi, karena mereka meyakini bahwa tanaman ini adalah tanaman para dewa. Como el arma nuclear para nosotros. Es conocido como el ayahuasca. Henry menelpon Jenderal Sanchez untuk meminta bantuan mengirimkan bahan-bahan yang diperlukan untuk kebutuhan ritual melalui udara. Tidak hanya mereka yang di hutan, kelompok masyarakat adat yang berada di desa pun menyiapkan ritual yage untuk mendoakan mereka. Setelah bahan-bahan tiba, mereka pun mencoba memberikan ramuan itu kepada Manuel, yakni ayah dari keempat anak tersebut. Namun yang terjadi, Manuel mengalami muntah-muntah, yang itu artinya
hutan menolak keberadaan Manuel, sehingga atas dasar hal itu Manuel diperintahkan untuk segera meninggalkan hutan. Henry kemudian meminta Don Rubio untuk mencoba ramuan yang tersisa. Jika Don juga tidak berhasil, maka mereka memutuskan untuk pergi dari hutan di keesokan harinya. Don Rubio lantas meminum ramuan tersebut, dibantu oleh warga masyarakat adat yang berada di desa. Alhasil Don Rubio seperti mendapat sebuah petunjuk jika keempat anak itu masih hidup dan masih berada di dalam hutan. Di hari ke-40, Henry bertanya kepada Don mengenai hasil ritual tadi malam. Don menjawab hasilnya bagus. Dirinya mendapat petunjuk bahwa mereka masih hidup. Kita akan menemukan anak-anak di jam 3 sore, tepat hari ini. Henry meminta kepada Jenderal Sanchez untuk menjemput mereka di jam 3 sore. Entah mereka berhasil menemukan atau tidak. Yang jelas, mereka yang tersisa sudah sepakat akan tetap pergi hari ini. Jadi ini adalah hari terakhir mereka berada di hutan. Mereka merasa ada yang berbeda di hari itu. Suasana hutan cukup tenang, tidak seperti biasa. Lantas, Don Rubio menyuruh mereka melakukan pencarian ke arah barat laut sebelum helikopter datang. Sedangkan Henry menunggu di perkemahan sambil membereskan barang-barang. Tidak lama kemudian, 2 orang yang mencari anak-anak itu sudah kembali ke perkemahan dengan hasil yang nihil. Sementara 4 orang lainnya masih dalam pencarian. 4 orang yang sedang melakukan pencarian pun beristirahat sejenak sebelum kembali ke perkemahan. Mereka merasa sangat sedih untuk meninggalkan tempat ini tanpa anak-anak tersebut. Karena tidak membuahkan hasil, mereka mulai berjalan menuju perkemahan melewati bukit. Makin jauh berjalan, makin lebat hutan yang mereka lewati. Dan apa yang terjadi? Tiba-tiba mereka mendengar suara tangisan bayi. Sontak mereka berhenti sejenak bersamaan dengan suasana yang hening. Nicholas mengangkat kepala untuk melihat rekan-rekannya. Namun yang terjadi, dia justru malah melihat keempat anak itu. ¿Dónde están mis compañeros? A lo que levanto mi cabeza, ya miré a los niños. Mereka hendak kabur setelah Nicholas dan kawan-kawan menghampirinya. Sepertinya keempat anak itu sangat ketakutan. Namun Nicholas yang paham betul dengan kondisi mereka, lantas menjulurkan tangan dan berkata, "Kami keluargamu, kami keluargamu." Mereka sangat bersyukur bisa menemukan keempat anak itu masih hidup. Padahal helikopter penjemputan akan tiba dalam waktu setengah jam lagi. Nicholas yakin bahwa Tuhan tidak akan pernah mengecewakan kita saat kita memintanya dengan tulus. Hal pertama yang anak lelaki itu katakan, bahwa ibunya meninggal di dalam pesawat. Mamá se murió en el avión. Que primero dijo el niño. Mereka berpendapat jika terlambat 2 hari saja, maka anak-anak itu pasti sudah meninggal karena kondisinya sudah sangat kurus dan kelaparan. Akhirnya, masing-masing dari mereka menggendong 1 anak dan membawa ke perkemahan dengan penuh sukacita. Son 4 niños y nosotros somos 4. Estamos hablando. Yo solamente quería que ella. Dan inilah kisah Leslie bersama ketiga adiknya selama berada di dalam hutan, seperti yang disampaikan kepada penyidik resmi. Leslie bercerita, setelah kecelakaan pesawat itu, dia tidak tahu pasti berapa lama tidak sadarkan diri. Yang jelas, saat terbangun kondisinya sudah banyak darah karena terdapat luka besar di kaki sebelah kiri, dan itu sangat menyakitkan. Leslie mendengar suara tangisan adik-adiknya.
Dia juga sempat mendengar suara ibunya, namun suara itu tiba-tiba berhenti. Ternyata ibunya menghembuskan nafas terakhir. Atas kematian sang ibu, Leslie menyalahkan dirinya sendiri. Mungkin jika saya bangun lebih cepat, saya bisa menyelamatkan ibu. Leslie kemudian mengeluarkan Christine, adik bayinya, dari pangkuan sang ibu. Tidak ada yang bisa Leslie lakukan selain meninggalkan sang ibu seorang diri. Dia segera membawa adik-adiknya menjauh dari pesawat agar bisa menemukan lebih banyak makanan dan sesuatu untuk diminum. Luka di kaki kirinya membuat Leslie tidak bisa berjalan, sehingga selama 20 hari pertama dia berjalan sambil berlutut. Kekhawatiran terbesarnya adalah menjaga bayi Christine agar tetap hidup. Dia sadar Christine membutuhkan lebih banyak makanan. Untungnya semasa hidup, sang ibu pernah mengajari Leslie tentang buah yang bisa dimakan di hutan. Leslie membuat pancing untuk menangkap ikan. Setelah dapat ikan, mereka memakannya secara mentah-mentah. Meski menjijikan, tapi tidak ada pilihan lain untuk bisa bertahan hidup. Setiap malam, Leslie selalu menidurkan adik-adiknya, sedangkan dirinya tidak bisa tidur agar bisa menjaga adik-adiknya untuk tetap aman. Suara-suara aneh di dalam hutan selalu menghantuinya di setiap malam. Bahkan mereka hampir duduk di atas ular, tapi ular itu berhasil Leslie bunuh menggunakan tongkat. Leslie pernah bermimpi jika dia dan adik-adiknya tidak akan pernah ditemukan. Jantungnya berdegup kencang yang membuatnya kesulitan untuk bernapas. Pernah suatu ketika, Leslie putus asa dan memutuskan untuk meninggalkan adik-adiknya. Dia pergi, tapi setelah kira-kira 20 menit berjalan, Leslie tersadar bahwa dirinya harus melindungi adik-adiknya, yang pada akhirnya dia pun kembali. Tien dan bayi Christine berada di ambang kematian, namun tiba-tiba dia melihat Nicholas berdiri di hadapan mereka sambil berkata, "Kami keluargamu." Leslie kemudian jatuh pingsan. Leslie merasa lega, karena sekarang ada orang lain yang menjaga adik-adiknya. Ternyata jarak Leslie ditemukan hanya 4,5 km dari lokasi kecelakaan pesawat. Kelompok masyarakat adat menyerahkan 4 anak itu kepada pasukan militer Kolombia. Henry menyambut mereka dengan tangisan. Perasaan sedih dan bahagia bercampur menjadi satu. Ketegangan yang terjadi di antara dua kubu selama ini seketika hilang dalam misi dan satu tujuan yang sama. Kabar ditemukannya 4 anak itu terdengar sampai keluarga mereka. Sang bibi merasa sangat senang mendengar keponakannya masih hidup, dan kabar berita itu pun menjadi heboh di seluruh media dan surat kabar. Jenderal Sanchez berterima kasih kepada semua pihak yang terlibat. Dia juga berpesan, jika semua pihak berkontribusi, tidak peduli ras, keyakinan, atau status sosial, maka apa yang kita inginkan bisa tercapai. Presiden Kolombia yaitu Gustavo Petro turun ke lapangan dan melihat langsung keajaiban ini. 4 bocah yang bertahan hidup di hutan Amazon selama 40 hari. Akhir kisah dijelaskan, sejak penyelamatan anak-anak, tuduhan penganiayaan baru muncul melawan Manuel. Dia saat ini berada di dalam penjara, sedang menunggu persidangan. Keempat anak itu kini berada di bawah perawatan Lembaga Kesejahteraan Keluarga di Kolombia. Mereka bertemu keluarga mereka secara rutin. Film ini didedikasikan untuk mengenang ketiga korban kecelakaan pesawat Cessna 206 di hutan Amazon.